Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nadifa R, NIM 240404502068 dari kelas BKC. Di video kali ini kita akan bahas teori belajar humanistik, salah satu pendekatan penting dalam memahami tingkah laku manusia, terutama dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Teori humanistik ini adalah pendekatan dalam belajar yang memandang manusia sebagai pribadi yang utuh, unik, dan punya potensi besar untuk berkembang. Fokusnya bukan cuma pada kecerdasan atau akademik, tapi juga pada perasaan, motivasi, dan makna hidup. Tujuan dari pendekatan ini adalah membantu seseorang mencapai aktualisasi diri menjadi versi lebih baik dari dirinya sendiri. Adapun beberapa prinsip penting dari teori ini. Yang pertama, setiap orang punya dorongan alami untuk tumbuh dan berkembang. Lalu yang kedua, belajar akan efektif kalau seseorang itu merasa aman, dihargai, dan diterima. Terus yang ketiga, ada perasaan dan motivasi berperan besar dalam proses belajar. Dan yang terakhir, lingkungan belajar harus mendukung, bebas dari tekanan dan rasa takut. Adapun tokoh-tokoh dalam teori humanistik ini, yang pertama teori belajar Maslow. Abraham Maslow ini menyebutkan bahwa manusia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup secara bertahap, dari yang paling dasar hingga keinginan untuk berkembang. Semangat untuk menjadi lebih baik adalah inti dari proses belajar. Nah, yang teori kedua itu teori belajar Carl Rogers. Menurut tokoh psikologi humanistik dari Illinois, Carl Rogers ini mengatakan belajar itu harus menyentuh intelektual dan emosional, karena itu motivasi belajar adalah kunci utama bagi pembelajar. Belajar akan berhasil kalau siswa merasa dipahami dan diterima. Lalu dua teori besar ini yang mereka kembangkan, yang tadi Abraham Maslow. Nah, Maslow ini bilang manusia punya 5 kebutuhan berjenjang, mulai dari yang paling dasar sampai ke tingkat paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Yang pertama, kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, tidur, pakaian, dan lain-lain. Lalu kebutuhan rasa aman seperti butuh stabilitas dan perlindungan. Nah, naik lagi ke kebutuhan sosial, manusia butuh relasi, afeksi, keluarga. Berikutnya kebutuhan penghargaan. Nah, di sini kita butuh diakui, dihargai, punya pencapaian, tanggung jawab, dan reputasi. Dan yang paling tinggi itu ada di aktualisasi diri, yaitu jadi versi terbaik dari diri sendiri. Nah, kalau kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, maka perkembangan diri pun terhambat. Misalnya, kalau siswa merasa tidak aman di sekolah, ia akan kesulitan fokus belajar. Selanjutnya, Carl Rogers percaya bahwa seseorang akan berkembang kalau diterima tanpa syarat, dipahami secara empatik, didampingi dengan jujur dan terbuka. Nah, menurutnya, konflik dalam diri itu muncul saat citra diri seseorang berbeda dengan kenyataan hidupnya. Maka peran guru atau konselor adalah membantu individu memahami dan menerima dirinya. Nah, dalam teori humanistik, ada pun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya teori humanistik ini yang pertama membentuk kepribadian, perubahan sikap, dan hati nurani ke arah yang lebih baik. Yang kedua, menumbuhkan minat dalam diri seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menumbuhkan kreativitas pada diri seseorang. Yang keempat, membuat seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang kelima, semakin lama waktu yang dilalui, seorang pembelajar ini dapat mencapai aktualisasi diri dengan baik. Kemudian kekurangan dari teori humanistik ini, yang pertama, proses belajar menggunakan teori ini akan gagal jika tidak ada kesungguhan dan motivasi dari setiap individu. Yang kedua, dapat memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, terbatasnya peran pendidik karena hanya berperan sebagai fasilitator. Yang keempat, munculnya kesenjangan antar individu apabila beberapa individu tidak mampu atau kesulitan dalam mengenali potensi dirinya. Yang kelima, pendidik tidak boleh lelah dalam memotivasi muridnya, karena pendidik menjadi motivasi dari luar diri individu atau siswanya.
Implementasi teori humanistik ini dalam dunia pendidikan, guru bukan cuma pengajar, tapi jadi teman belajar yang suportif, suasana dibuat nyaman, menyenangkan, dan penuh dengan kepercayaan. Misalnya, saat siswa merasa kesulitan, guru tidak langsung marah, tapi mendengarkan dan membantunya dengan empati. Sebagai contoh lainnya juga ada siswa yang sering bolos dan nilainya turun. Dengan pendekatan humanistik, guru atau konselor ini tidak langsung menghukum, tapi mencari tahu apa penyebabnya. Setelah dicari tahu penyebabnya, ternyata siswa itu merasa tidak dianggap penting di rumahnya dan kehilangan semangat dan motivasi. Dengan pendekatan empatik, perlahan-lahan ia mulai merasa dihargai dan kembali termotivasi untuk belajar. Nah, ini bukti bahwa saat kebutuhan emosional terpenuhi, tingkah laku pun bisa berubah menjadi positif. Sebagai kesimpulan, teori belajar humanistik ini mengajak kita melihat manusia secara utuh, bukan cuma dari perilaku luar, tapi juga dari sisi dalamnya, seperti perasaan, motivasi, dan potensi. Dengan empati dan penerimaan, kita bisa membantu diri sendiri dan orang lain untuk terus berkembang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.